Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung di webinar kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang udah beberapa kali juga kasih webinar di sini. Ibu Shanti Chandra, beliau seorang dosen di Universitas Agung Podomoro dan juga praktisi hukum terutamanya di bidang PHI, Perselisihan Hubungan Industrial. Nah, hari ini Ibu Shanti akan membahas mengenai perjanjian kerja atau kontrak kerja yang permanen versus temporary. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan di grup chatnya. Atau nanti setelah selesai, kita undang. Thank you untuk welcoming-nya. Jadi kita langsung mulai aja. Aku coba share screen dulu. Oke, rencana dari seri di Smesco ini kita mungkin ada 2 atau 3 seri ngebahas tentang hubungan kerja dari A sampai Z lah. Nah, untuk seri yang pertama ini kita akan bahas mengenai miskonsepsi, karena banyak banget di masyarakat itu konsepsi karyawan tuh apa sih, terus habis itu udah ada konsepsi hubungan seseorang, apakah itu karyawan atau bukan, terus ada miskonsepsi lagi apakah itu karyawannya kontrak atau permanen, karena diatur ada konsekuensi yang berbeda antara karyawan kontrak dan permanen. Jadi aku udah mencoba mengambil berbagai contoh yang ada di Indonesia, di masyarakat. Itu paling gampang sih yang banyak menimbulkan perdebatan sebelumnya, sekarang sih kayaknya udah enggak. Itu waktu itu ada demo driver Gojek terhadap Gojek aplikasinya, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang mana mereka menganggap diri mereka karyawan, jadi berhak THR atau berhak berbagai tunjangan-tunjangan karyawan lainnya. Nah, itu apakah driver Gojek itu karyawan dari PT Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, itu mungkin orang-orang di masyarakat awam mungkin masih bingung. Terus kedua, ada juga supir Bluebird dengan PT Bluebird. Ini kalau kayak sering nanya-nanya, kalau kayak naik mobil taksi Bluebird, kadang kayak bisa nanya supirnya, Pak, di sini karyawan Bluebird atau freelance atau bagaimana? Mungkin jawaban, karena aku kadang suka nanya juga ke supir-supir taksi Bluebird, Pak, udah jadi karyawan atau masih jadi mitra? Kadang ada supir yang ngejawab, oh saya udah karyawan di sini udah lama. Oh saya masih mitra Mbak, baru aja dari kampung datang ke Jakarta terus kerja jadi supir. Terus terakhir, terus yang ketiga juga yang sering ditemukan kalau kayak ke gedung-gedung perkantoran, kalian tahu kan di WC, kadang di lobi itu ada cleaning service. Nah, apakah cleaning service itu karyawan si pemilik perkantorannya atau bukan? Kadang bisa, karena mereka pakai seragamnya itu nama seragamnya itu namanya beda sama yang nama dari si gedung kantor itu. Jadi, loh itu karyawan si pemilik gedungnya atau bukan? Karena bisa jadi si petugas cleaning service itu disediakan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, atau nanti kita bahas lebih lanjut itunya. Terus ada juga contoh keempat, ketika PTB menyewa konsultan pajak dan akuntan untuk mengurus atau membantu audit keuangan dan menyusun laporan pajak. Ini konsultannya bisa freelance konsultan, bisa konsultan lain, mereka bisa datang ke kantor, terus melakukan audit langsung di dalam premis kantor itu. Terakhir juga kelima, ada mahasiswa A sedang magang di kantor hukum APP, itu nama fiktif ya, yang sudah dia karyawan dari hukum APP, apa sih status magang juga. Nah, itu juga
Sebenarnya nggak akan kita bahas banyak di sini, cuma kita bahas untuk membedakan undang-undang nomor 3. Terus ini ya, ini sih yang aku temuin bahasa-bahasa posisi pekerjaan ya. Aku nggak bilang karyawan ya, ini posisi-posisi pekerjaan yang sering ditemui di masyarakat. Ya, pertama karyawan, terus habis itu karyawan kontrak, habis itu jenis karyawan dibagi lagi. Ini dianggap karyawan kontrak, ini dianggap karyawan permanen. Habis itu ada kedua, karyawan outsourcing. Karyawan outsourcing itu tadi yang aku jelaskan di contoh nomor 3, yang dimana ada petugas cleaning service di suatu gedung, bisa jadi itu karyawan outsourcing. Jadi si pemilik gedung melakukan kerjasama jasa, di mana si perusahaan penyedia jasa itu memberikan jasa layanan kebersihan dengan orang cleaning service itu, petugas cleaning service, itu karyawan outsourcing. Terus ketiga ada freelance, pekerja lepas, bisa jadi di kontrak doang. Freelance-nya bisa jadi konsultan atau konsultan pajak segala macam. 4 mitra kerja, 5 konsultan, dan 6 magang. Mungkin nanti pembahasan kalau dari question and answer, kalau ada posisi-posisi pekerjaan lainnya yang belum aku masukin, ya mohon ditambahin juga bisa. Nah, kenapa aku ingin kasih ini pendahuluan dulu? Karena di sini itu kita akan fokus lebih ke karyawan yang nomor 1, bukan nomor 2, 3, 4 selanjutnya. Jadi di sini yang kita bahas hubungan kerja adalah hubungan kerja di nomor 1, yaitu karyawan, yang benar-benar masuk definisi tenaga kerja atau pekerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari posisi pekerjaan ini, itu soalnya sudah diatur di undang-undang kita, yaitu ini. Bagaimana sih mengidentifikasi itu adalah karyawan atau non-karyawan? Nah, identifikasinya itu berdasarkan unsur-unsur. Jadi ini nggak ada bakunya, nggak ada abstraknya. Untuk mengetahui apakah hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan, itu ada 4 unsur. Yang 4 unsur ini itu adalah kumulatif ya. Jadi kalau dari 4 unsur ini ada 1 unsur yang tidak terpenuhi, mungkin masih bisa diargumentasi orang tersebut bukan karyawan. Tapi kalau 4 unsur ini dipenuhi, faktanya hubungan antara sudah bisa dianggap memiliki hubungan kerja. Dan kalau sudah dianggap memiliki hubungan kerja, nah perjanjian itu bukan berarti mungkin bahasanya bisa aja perjanjian macam-macam ya, tapi kalau emang isinya itu perjanjian kerja, ya tetap dianggap perjanjian kerja. Terus kedua, ada pekerjaan. Nah, pekerjaannya itu bisa pekerjaan permanen. Pekerjaan permanen itu pekerjaan yang terus-menerus ya. Habis itu pekerjaan itu termasuk dari inti usahanya. Terus atau kegiatan utamanya. Habis itu terakhir ada upah. Upahnya itu apakah dibayar langsung? Contohnya kalau driver Gojek, mitra driver. Nah, karyawan outsourcing itu nggak dibayar sama, contohnya ada petugas cleaning service, jadi ada 1 orang, dia petugas cleaning service, dia bekerja di suatu gedung. Karena dia karyawan outsourcing, pemilik gedung nggak bayar upah dia kepada petugas cleaning service ini. Tapi nanti perusahaan outsourcing, perusahaan penyedia jasa, dia lah yang bayar upah kepada karyawan outsourcing ini. Sedangkan pemilik gedung itu cuma bayar servis kepada penyedia jasa. Sama dengan kalau kita ngomongin
driver Gojek, driver istilahnya itu hasil. Kalau ada perjanjian pembagian, unsur ketiga ini kan upah. Upah itu umumnya udah pasti kan ternyata dia mendapatkan uang sebanyak berapa, jadi sebulan dia bekerja keras nih, dia bisa dapat 10 juta. Nah, berdasarkan perjanjian bagi hasilnya mungkin si Gojeknya dapat 20%. Nah, itu adalah mitra, itu bukan upah. Karena pertama, itu berdasarkan keuntungan mereka. Terus kedua, tiap bulan bisa beda keuntungannya. Terus terakhir perintah. Nah, perintah itu umumnya unsur paling penting untuk mengidentifikasi apakah seseorang adalah karyawan di perusahaan itu atau enggak. Kenapa? Karena perintah itu artinya kalau sebagai karyawan, kalian itu mempunyai kewajiban memenuhi instruksi dari pengusaha atau pemberi kerja atau dari bos kalian. Karena kalian adalah karyawan. Nah, kalau mitra itu artinya dia bisa, contohnya kayak driver Gojek, dia itu bisa bekerja sesuka hati. Contohnya hari ini, mau rebahan aja, males kerja, ya udah nggak masalah, nggak bakal Gojek bilang, kamu kerja ya, awas hari ini nggak kerja, nggak mungkin. Karena mitra itu posisinya seimbang dengan si partner lainnya. Jadi posisinya seimbang. Sedangkan kalau kita ngomongin karyawan dengan pengusaha, kadang posisinya nggak seimbang karena karyawan ini ada tanggung jawab pekerjaannya, yang mana dia harus memenuhi instruksi dari si pengusaha ini. Jadi ada unsur perintahnya. Contohnya yaitu wajib masuk. Jadi hari ini nggak kerja, ya dia mesti kasih tahu kepada pengusaha, hari ini saya nggak bisa masuk, either dia sakit, cuti, absen, tapi dia mesti kasih tahu. Sedangkan kalau untuk petugas lainnya, profesi lainnya dia nggak wajib kasih tahu. Dia terserah dia maunya kapan. Ini habis itu, kalau suatu hubungan sudah memenuhi 4 unsur ini, maka 99% atau 90% itu sudah dianggap sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Kita lanjut. Nah, ini aku mau kasih contoh. Contoh paling gampang yang umum terjadi, nggak di Jakarta mungkin ya, tapi maksudnya masih banyak mungkin yang terjadi di daerah-daerah terpencil yang nggak ngerti. Contoh paling gampang nggak pasti toko. Jadi dia membutuhkan suatu karyawan, terus dia pasang iklan di depan tokonya, dibutuhkan suatu karyawan untuk jaga toko, umur berapa, atau bisa langsung kerja. Terus tiba-tiba ada Susan, kita anggap aja ini, melihat emang butuh pekerjaan, terus dia melihat lowongan itu, terus dia langsung melamar kepada pemilik toko dan diterima pada saat itu juga. Terus Susan secara verbal ya, si pemilik toko bilang, ya udah besok kamu masuk ya, mulai kerja jam 8 sampai jam 5 sore, kamu punya 1 jam istirahat makan siang, gaji kamu sesuai UMR dulu ya, yaitu 4 juta per bulan. Terus si pemilik toko bilang, kamu saya pekerjakan 2 tahun dulu ya, kamu itu masih karyawan kontrak. Ini secara verbal ya. Terus kemudian 2 tahun kemudian, pada bulan Maret 2020, si pemilik toko melakukan PHK terhadap Susan. Ini akibat dari adanya PSBB, COVID-19, tapi dia nggak pakai alasan COVID-19, dia pakai alasan, jangka waktunya sudah berakhir ya, jadi kamu berhenti bekerja di toko bakery itu. Nah, ada pertanyaan nih di sini, apakah Susan itu dianggap sebagai karyawan permanen atau kontrak? Apakah hanya karena si pemilik toko bilang, kamu karyawan kontrak ya, itu udah cukup menganggap dia sebagai karyawan kontrak? Nah, itu kadang banyak banget yang
jadi diskusi dan debat antara pengusaha dan karyawannya. Kadang mereka, saya nganggap kamu karyawan kontrak kok, gitu loh. Karena nanti pasti ada efek-efek ke depannya, konsekuensi dari karyawan permanen dan kontrak. Untuk mengetahui dan membeda-bedakan karyawan permanen dan kontrak, itu sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yaitu, ini aku summary lah istilahnya. Jadi di sini itu gimana sih kita identifikasi karyawan permanen sama karyawan kontrak? Yang pasti pertama untuk karyawan permanen itu tidak wajib adanya perjanjian ya. Jadi bisa dilihat itu tidak wajib perjanjian kerja yang tertulis. Jadi boleh aja bisa aku besok masuk kerja ya. Nah itu bisa dianggap perjanjian kerja dan itu tidak tertulis. Sedangkan kalau kita mau memperkerjakan seseorang sebagai karyawan kontrak, itu sudah diatur di undang-undang harus ada perjanjian tertulisnya. Jadi tidak bisa hanya secara verbal, kamu karyawan kontrak ya, itu tidak bisa. Jadi harus ada perjanjian tertulis, isinya apa-apa aja, maka baru si karyawan itu akan dianggap sebagai karyawan kontrak. Di sini juga istilahnya kalau di undang-undang itu PKWTT dan PKWT. PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu untuk karyawan permanen. Sedangkan untuk karyawan kontrak itu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi fokusnya ke perjanjian ya. Bisa dilihat dari bahasa sendiri, waktu tidak tertentu dan waktu tertentu. Jadi untuk waktu tidak tertentu artinya itu udah nggak ada jangka waktu. Jadi itulah dianggap sebagai karyawan permanen. Jadi jangka waktunya tidak ada. Sedangkan untuk waktu tertentu itu ada jangka waktu. Jadi untuk kontrak pertama umumnya itu kontrak pertama itu sudah dibatasi cuma maksimal jangka waktu 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Dan walaupun ada pembaharuan, jadi kontrak kedua yang baru itu hanya maksimal 2 tahun. Total maksimal seseorang bekerja sebagai karyawan kontrak di dalam satu perusahaan adalah 5 tahun. Jadi contohnya dia udah kerja di satu perusahaan 5 tahun nih. Habis itu si perusahaannya masih mau kontrakin dia, udah nggak bisa. Itu ketika tahun 5 lewat 1 hari, 1 harinya itu udah dianggap karyawan permanen dia. Kalau dia maksimalin kontraknya ya. Jadi intinya kalau karyawan itu udah kerja lebih dari 5 tahun, mau dia perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja kontrak, tetap perjanjian kerja yang ada jangka waktunya tetap nggak bisa. Itu udah by default atau udah otomatis dia dianggap sebagai karyawan permanen. Terus masa percobaan. Nah, ini kalau di permanen itu masih bisa masa percobaan ya. Jadi nggak mungkin kan kalau permanen nggak dicek dulu. Jadi untuk yang pengusaha yang emang mau menjadikan seseorang karyawan permanen, dia ada waktu 3 bulan itu dia bisa kasih percobaan. Nah, setelah percobaannya selesai, dia bisa diangkat sebagai karyawan permanen. Tapi dalam waktu 3 bulan itu ternyata, waduh, ini kayaknya kurang oke, dia bisa dalam jangka waktu 3 bulan ini melakukan pengakhiran. Dan itu tidak ada konsekuensinya. Untuk pengakhiran nanti akan dibahas lebih lanjut di sesi selanjutnya di seri kedua. Terus yang pasti di karyawan kontrak tidak boleh ada percobaan. Kenapa? Karena sudah ada jangka waktu. Jadi jangka waktunya itulah mungkin bisa dianggap sebagai percobaan. Tapi tidak boleh ada bahasa percobaan di karyawan kontrak. Terus di PHK, inilah konsekuensi kenapa konsekuensi utama jenis seseorang, apakah mereka adalah karyawan kontrak atau permanen. Karena kalau di PHK, diputus hubungan kerjanya, maka karyawan yang permanen itu akan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan, sama kompensasi sesuai dengan masa kerja masa kerja di perusahaan itu. Jadi dia bisa dapat uang lebih lah dari pengusahanya. Itu kalau karyawan permanen. Jadi kadang banyak banget di kasusnya di Indonesia itu tidak mau mempermanenkan karyawan. Kenapa? Ya karena mereka takut kalau di PHK kasih uang lebih ke si karyawan. Sedangkan berbeda dengan karyawan kontrak. Kalau karyawan kontrak itu
itu berdasarkan kontrak jangka waktunya. Jadi siapa yang mengakhiri duluan perjanjian kerjanya itu yang harus membayar kompensasi. Tapi kompensasinya bisa dihilangkan ya, asal ada persetujuan kedua pihak. Contohnya ada karyawan A, dia dikontrak untuk masa kerja 1 tahun. Dia baru bekerja selama 10 bulan, dia sudah mau di PHK. Ya itu bisa-bisa aja. Jadi di PHK itu artinya dia perjanjian kerjanya mau diakhiri sama pengusahanya. Dia masih sisa 2 bulan di perusahaan itu. Nah, sebagai yang diatur di undang-undang, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Jadi, karena dia masih punya 2 bulan jangka waktu, maka si pengusaha itu wajib membayar gaji dia 2 bulan. Jadi, sebetulnya pengusaha itu pasti jarang banget mengakhiri perjanjian, kecuali emang perjanjian untuk kontrak karyawan kontrak ya, karena kalau diakhiri ya dia masih bayar dia gajinya sesuai dengan jangka waktu, yang ngapain juga, ya udah biarin aja dia sampai selesai, umumnya kayak gitu, kecuali si karyawannya itu udah berbuat kesalahan fatal ya, kesalahan yang sangat fatal sehingga si mungkin pengusahanya udah nggak mau lagi mempertahankan si karyawan, jadi langsung perjanjiannya diakhiri. Tapi umumnya jarang, kenapa ya? Karena dia nggak mau bayar kompensasi, jadi mendingan dia tetap kerja aja di dalam perusahaan itu sampai selesai masa akhirnya, baru nggak diperpanjang perjanjiannya. Karena kalau ya diakhiri tetap bayar, jadi ya mendingan dia dapat jasa si karyawan gitu. Terus tidak semua posisi itu bisa dijadikan karyawan kontrak. Jadi ada juga posisi dalam suatu perusahaan yang dimana itu harus memperkerjakan suatu karyawan sebagai karyawan permanen. Jadi contohnya saya sebagai pengusaha, tidak bisa semua karyawan saya itu saya kontrakkan atau dijadikan karyawan kontrak, karena pasti sifat usaha saya pasti ada yang terus-menerus bersifat tetap. Nah, sifat posisi yang terus-menerus yang bersifat tetap itu yang harus dijadikan karyawan permanen, karena karyawan kontrak itu hanya untuk posisi yang bersifat sementara yang akan selesai dalam waktu tertentu. Ya, jadi contohnya udah diatur juga di undang-undang kita. Kalau kita ngomongin bahas karyawan kontrak itu yang pasti pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Terus yang paling lama penyelesaiannya 3 tahun, terus yang perjanjian yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru, atau produk tambahan. Jadi contohnya yang masih mulai-mulai buka usaha, belum tahu sukses apa enggak, itu bisa dijadikan karyawan kontrak semuanya. Nah, untuk karyawan permanen itu harus yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi. Yang sudah ada presidennya di Indonesia ini, di pengadilan, itu umumnya karyawan permanen itu adalah bagian personalia atau human resources. Jadi, kayak HR manager, manajer personalia itu sudah dianggap sebagai karyawan permanen. Jadi kalau ada perusahaan ingin meng-hire suatu karyawan di posisi personalia, maka dia harus langsung dijadikan karyawan permanen. Dia tidak bisa dijadikan karyawan kontrak lagi karena sudah ada presidennya. Bagian personalia adalah bagian yang bersifat tetap atau terus-menerus, tidak putus-putus, karena dia mengatur human resources. Oke, ini cuma bahas singkat aja, tapi nanti kita mungkin ada seri kedua yang membahas tentang perjanjian kerja. Di seri ini aku cuma pengen masukin aja apa sih, ini udah diatur sama undang-undang yang mana harus wajib dimasukkan di dalam suatu perjanjian kerja. Itu kalau untuk perjanjian kerja karyawan kontrak ya. Jadi harus ada lengkap sampai 9 isi ini. Jadi ada semua ini harus tercantum di dalam perjanjian kerja itu, baru bisa dianggap sebagai perjanjian kerja waktu tertentu atau untuk karyawan kontrak. Karena kalau tidak tercantum sesuai dengan ini, maka akan dianggap perjanjian kerja itu
tidak sesuai untuk perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga ntar karyawannya itu konsekuensinya akan dianggap sebagai karyawan permanen. Dan ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia ya, karena tidak bisa dibuat dalam bahasa asing, tapi bisa bilingual. Nah, balik lagi ke contoh tadi yang di awal tentang Susan sama toko bakery-nya. Jadi dari hasil diskusi kita tadi yang aku jelasin, apakah menurut kalian Susan adalah karyawan kontrak atau permanen? Terus apa sih konsekuensi dari PHK terhadap Susan? Ada yang mau jawab atau langsung aja? Oke, mungkin dari teman-teman ada tanggapan, boleh di unmute atau apa namanya, boleh juga tulis di grup chat. Karena bahannya udah habis sih. Jadi kita ini aja dulu sebelum masuk ke kesimpulan, ini aja dulu. Tanya jawab. Tanya jawab. Ya. Sambil diskusi soal ini. Karena ini umum banget terjadi di masyarakat ya. Itu besok masuk kerja aja langsung. Terus main langsung pecat aja. Udah kerja 10 tahun. Wah, itu jadi udah kerja 10 tahun, main pecat, nggak kasih pesangon lagi. Kamu kan karyawan kontrak. Terus yang karyawannya ada temen dari LSM biasanya. Ada temen di LSM atau di apa namanya LBH. Nah, jadi bisa jadi masalah ini nih. Iya, tiba-tiba dapat surat panggilan. Betul. Oke, gimana teman-teman? Ada input, ada ini, ada apa namanya tanggapan? Mungkin kita fokus ke pertanyaan satu dulu nih ya, kontrak atau permanen. Jadi apa bahas question dulu dari chat. Oke, mungkin untuk mancing ya, yang pertama aku yang jawab dulu ya. Kalau pertama mungkin tadi kan salah satu syaratnya itu apa, kalau karyawan kontrak wajib ada perjanjian tertulis ya, sedangkan kalau permanen tidak wajib. Nah, karena ini nggak ada, jadi permanen ya, Sian. Tentu saja, Pak Bos, bener dong. Jadi banyak banget sih yang nanya aku juga, terus yang terjadi di masyarakat yang mana mereka selalu mikir verbal itu dengan menyatakan bahwa oh ya saya kontrak dulu ya setahun, tapi kontraknya nggak dikasih, bingung kan? Di kontrak setahun, saya kontrak coba dulu ya, oh ya, saya coba dulu ya 6 bulan. Padahal kalau masa percobaan kan cuma 3 bulan, tapi dia bilang saya coba dulu ya 6 bulan. Nah, nggak ada kontraknya, terus ini, dan ya banyaklah masyarakat di awam. Tapi sebenarnya emang ketidaktahuan soal undang-undang ketenagakerjaan itu bisa fatal di kemudian hari ya. Yang seperti kata Agung tadi, kalau mendadak ada kenalan LSM, kenalan dari siapa, ya bisa aja sih 5 tahun, 3 tahun kemudian tiba-tiba ada surat panggilan. Dan itu masa daluarsanya lama kalau nggak salah ya, soal permintaan uang pesangon segala macam itu. Kayaknya mengikuti perdata kali 30 tahun. Kalau nggak salah ya, uang pesangon segala macam. Karena udah dihapus oleh MK. Dulu itu ada masa daluarsanya, tapi dihapus sama MK, sehingga mengikuti undang KUH Perdata, jadi 30 tahun. Jadi mungkin 10 tahun kemudian saya minta pesangon. Oke. Jadi udah kejawab ya. Jadi permanen dan konsekuensinya adalah ya bisa diklaim pesangonnya.
yang mana dihitung dari masa kerjanya, gitu ya, Sian ya? Iya. Bulannya. Untuk itu mungkin nanti kita bakal bahas di seri selanjutnya ya. Betul. Soal ini. Apa-apa aja yang harus diatur di ya. kontrak kerjanya ya supaya aman. Gitu ya. Oke. Gimana kita, Sian, kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Ya, langsung aja. Bacain dulu. Oke. Ya, langsung aja, Gung. Oke, ya. Pertanyaan pertama ada dari Clara Indira ya. Saya ingin bertanya, ada suatu perusahaan tidak memberikan perjanjian kerja. Bentar, jadi ngorot nih. Tidak memberikan perjanjian kerja terhadap karyawan, di sisi lain karyawan juga butuh kerjaan. Hingga saat ini udah lebih dari 6 bulan tidak ada tanda tangan perjanjian kerja. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh karyawan agar karyawan mendapatkan hak-haknya? Mengingat saat ini sulit mendapat pekerjaan, namun juga saat bekerja nggak ada sign kontrak. Gitu. Mungkin ini udah sedikit terjawab ya di yang tadi penjelasan dari Shanti ya. Iya, sama sebenarnya ini posisinya mau kasih advice ke klien apa pengusaha nih. Kalau karyawan ya, kalau nggak punya kontrak itu malah lebih aman. Karena kan kalau nggak punya kontrak akan dianggap sebagai karyawan permanen. Sedangkan benefit suatu karyawan permanen itu lebih tinggi dibanding karyawan kontrak. Yang mana makanya banyak pihak-pihak karyawan itu minta diangkat sebagai karyawan permanen. Jadi kalau malah mau minta sebagai perjanjian itu malah aneh. Mendingan nggak usah minta, biarin aja. Jadi makanya akan dianggap sebagai karyawan permanen. Dan lagi kalau sudah dianggap sebagai karyawan permanen, untuk masalah pemutusan hubungan kerja itu akan lebih sulit dibanding karyawan kontrak. Yang tadi saya bilang kalau karyawan kontrak itu bisa diakhiri kapan aja, tapi harus ada kompensasi. Sedangkan kalau PHK itu hanya ada dasar-dasar yang diatur di undang-undang yang dapat mengakhiri suatu hubungan kerja. Okay. Jadi menurut saya dalam hal mungkin untuk anak hukum yang baru, mungkin kalau dipikir kok nggak ada karyawan tuh kalau nggak ada perjanjian itu nggak jelas ya. Tapi dalam sisi undang-undang kerjaan, kalau kain karyawan, mendingan tidak ada perjanjian. Nggak ada. Iya, mungkin itu yang aneh kali. Jadinya dianggap karena nggak ada kontrak, jadinya nggak jelas. Tapi istilahnya di sini, kenapa lebih baik tidak ada? Karena di undang-undang manpower itu sudah mengatur semuanya. Jadi kalau nggak ada kontrak, maka balik lagi ke default-nya, undang-undangnya. Okay. Di undang-undang itu adalah minimum yang harus diberikan oleh pengusaha kepada karyawan. Jadi yang nggak ada kontrak ya nggak usah takut karena ya udah diatur sama pemerintah, diatur sama undang-undang gitu. Jadi nggak perlu takut. Sip, sudah terjawab yang pertama dan kemudian dari Pak Rulian. Dalam PKWT tertulis jangka waktu kontrak selama 6 bulan. Tetapi diperpanjang udah 2 kali. Jadi total nih udah 1,5 tahun kerja. Apa yang harus dilakukan? Apakah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan? Itu yang pasti enggak ya. Karena kontrak pertama itu cuma bisa diperpanjang sekali. Jadi 6 bulan plus 6 bulan. Baru harusnya dibikin kontrak baru untuk yang 6 bulan selanjutnya. Jadi kalau dia udah dalam posisi diperpanjang 2 kali, maka dia udah nggak sesuai dengan undang-undang. Kalau sesuatu kontrak yang tidak sesuai dengan undang-undang manpower, itu pasti dia akan dianggap sebagai karyawan permanen. Ya. Jadi kalau si karyawannya mengetahui dia diperpanjang 2 kali, maka itu dia nggak sesuai undang-undang dan dia itu bisa diargumentasikan sebagai karyawan permanen. Yep. Oke. Nah, next. Ini ada yang bertanya dari Ibu Sulistiawati. Ini dari sisi sudut pandang owner ya. Apakah home industry juga harus pakai kontrak kerja mengingat konsekuensi hukumnya?
Home industry itu Mungkin ini kali ya, maksudnya industri rumahan lah gitu. Mungkin yang buat kue tapi di rumah gitu, Sian. oh oke. Ini tapi tergantung sebenarnya untuk kontrak kerja itu tergantung kebutuhan dari pengusaha Betul. juga. Apakah pengusaha itu butuh si orangnya itu yang membantu ya? Aku belum bilang karyawan, tapi orang yang membantu. Karena bisa aja mitra atau lepasan freelance butuh tiap hari untuk hadir. Karena bisa jadi ada juga nih contohnya ekspedisi. Si ekspedisi ini, perusahaan ekspedisi ini butuh supir. Cuma dia hanya butuh supir lepasan karena dia kalau ada yang kasih barang untuk antar, baru dia butuh supir. Jadi dia nggak butuh supir standby every day. Jadi dia kerjasamanya kerjasama mitra sama si supir. Jadi bagi hasil aja. Jadi ketika dia butuh supirnya ada, ya udah ngantar barang. Jadi di sini tuh untuk home industry pertama harus dilihat dulu kebutuhannya apa. Apakah udah gede banget home industrinya? Kalau udah gede banget dan butuh karyawannya tiap hari datang, itu harus ada kontrak kerja. Tapi kalau dia home industrinya masih kecil, terus hari ini kerja, besok enggak, lusa kerja lagi, weekend maksudnya nggak kerja ya, Senin kerja. Jadi apa tergantung dari demand. Mungkin belum perlu kontrak kerja, tapi tetap ada kontrak sih. Atau ya tapi nggak harus ada unsur perintah ya. Kalau ada unsur perintah atau unsur upah itu nanti bisa dianggap sebagai karyawan. Jadi harus dilihat lah. Kalau ada mau tambahan fakta mungkin lagi bisa. Kenapa mungkin yang pertanyaannya nih, kalau yang home industry ini yang banyak kejadian nih, kan biasanya dia produksi kue. Nah, mbak-mbaknya ini yang bantu bikin kuenya. Biasa kebanyakan tuh dibayar harian gitu. Nah, kalau karyawan yang kayak gitu, kalau yang pekerja seperti itu dianggapnya seperti apa gitu treatmentnya? Apakah itu jadi permanen nantinya atau itu PKWT gitu sih? Kalau bagian kayak itu lihat perintah, unsur perintah menurut aku, Gun. Oke. Apakah si yang pemiliknya, ownernya bisa memaksa dia untuk datang? Karena ini ada unsur perintah. Kalau udah ada unsur perintah, itu bisa jadi si yang ngebantu itu dianggap sebagai karyawan. Oke. Tapi kalau nggak ada unsur perintah, jadi equal, ya terserah dia mau datang kapan aja, terserah dia hari ini nggak datang, besok datang. Karena kan upah harian kan. Betul, ya mostly kayak gitu. Kalau datang ya dibayar, misalnya sehari ya. 100.000. Gitu. Tapi nggak boleh dipaksa. Kalau dia dipaksa bisa jadi karyawan, karena yang bisa dipaksa untuk datang itu karyawan. Oke. Karena kan dibayar upah. Kalau bukan karyawan ya terserah dia, kayak supir Gojek. Ya terserah dia mau kerja hari ini, nggak mau kerja besok, mau kerja malam. Tapi nggak boleh ada yang ngontrol gitu. Oke. Ya, jadi poinnya apakah si yang home industry-nya ini bisa memaksa si karyawan untuk datang, pekerjaannya itu untuk datang tiap hari gitu ya. Itu triggering point-nya gitu ya. Iya, kalau aku sih melihat dari unsur perintah ya, karena itu paling penting poinnya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Florencia. Halo, untuk karyawan yang tidak punya PKWTT, apakah mereka perlu surat pengangkatan karyawan tetap atau mereka tanpa surat pengangkatan pun otomatis jadi karyawan tetap? Otomatis. Oke. Walaupun diatur harus dikasih surat pengangkatan ya, tapi kalau nggak ada juga otomatis karyawan tetap. Oh. Oke. Kalau nggak salah itu udah ada presidennya ya di pengadilan di Indonesia. Walaupun nggak ada surat pengangkatan, itu tetap akan dianggap sebagai karyawan tetap.
Ah, ya, Halo, selamat siang. ya siang, Apakah Bu. saya? Iya, maaf Ya, tadi selamat pertanyaan siang. saya tadi yang home industry tadi. Ya, Bu. Iya, itu saya kan kepengennya karyawan itu kan saya kebetulan roti bakery ya, Hmm. produk rumahan gitu. Hmm. Nah, terus untuk karyawan yang mau membantu, tetapi maksudnya gini, apakah masih diperlukan kontrak kerja atau surat kesepakatan, Hmm. tapi yang tidak ada efek hukumnya karena tadi kan yang diceritakan dijelaskan tadi kan ngeri-ngeri juga gitu loh kalau ada efek yang membuat maksudnya konsekuensi yang harus dipikul oleh menjadi tanggung jawabnya owner gitu ya. Dalam hal ini pihak sayanya. Nah, maksudnya supaya karyawan yang kita harapkan bekerja, dia bisa memenuhi jam kerja, terus produktif juga, namun tanpa konsekuensi hukumnya. Jadi surat kesepakatan saja nggak usah pakai itu tadi apa ada efek hukumnya gitu. Itu bagaimana gitu loh. Surat kesepakatannya itu gitu loh yang untuk mendukung kinerjanya karyawan gitu. Ya, Sian mungkin bisa diadres. Agak boleh tambahin fakta dikit, Bu Sulistiawati. Oh, gini. Uh, Ya, saya kan memproduksi tidak setiap hari. Oke. Biasanya itu kan Sabtu Minggu. Namun di luar Sabtu Minggu adalah sesuai dengan order, gitu. Bila mana ada order banyak, kan saya jadi membutuhkan karyawan. Nah, jadi karyawan yang Sabtu Minggu itu bekerja, dia bisa tertib jam kerjanya Sabtu Minggu. Lalu di luar itu, andai kata saya dapat order, saya juga bisa memberikan apa bahasanya tadi kan perintah untuk kerja gitu ya. Namun kan di luar Sabtu Minggu kan tidak rutin harinya sesuai dengan order. Nah, supaya saya memberikan kamu tuh kalau ada order mesti kerja gitu loh. Jadi dia tidak istilah kata tidak ada alasan untuk tidak bekerja gitu loh. Tetapi toh saya juga membayar dia gitu loh. Di saat saya butuhkan supaya dia itu bisa supaya tidak ada kepentingan yang istilahnya untuk membantu produksi itu dia tidak menomorduakan gitu loh. Karena di saat saya butuhkan, saya terima order di luar hari Sabtu Minggu itu gitu loh. Jadi supaya karyawan ini yang bantu saya ini nih bekerja dengan apa ya memprioritaskan untuk produksi di luar Sabtu Minggu itu gitu loh. Apakah saya perlu memberikan surat kesepakatan kerja atau kontrak kerja itu atau bagaimana? Namun supaya tidak ada efek hukumnya kan tadi kan ada perdata pidana gitu. Saya kok ngeri gitu loh ya ngebayangkan dasar hukumnya itu gitu loh. Oke. Jadi, apa yang harus saya lakukan gitu? Kalau boleh saya tanya lagi, Ibu bayar karyawan Ibu itu per harian atau per bulan? Saya setiap kerja per harian berarti. Per harian. Iya. Karyawan lepasan dong. Jadi dia cuma datang Sabtu Minggu. Tapi kalau di hari biasa, Ibu ingin meminta dia untuk kerja. Kalau diperintah itu datang. Iya. Iya. Ini agak susah ya, Bu, kalau mau di hari biasa itu diperintah. Karena kan di sini bingung juga sih jawabnya gimana ya. Tapi di sini kan sudah diatur di undang-undang. Karena kan di undang-undang itu juga ingin melindungi tidak hanya pengusaha, tapi juga melindungi karyawan. Jadi di sini itu Ibu harus milih apakah ingin menjadikan si
karyawan ibu itu karyawan khusus si bakery, maka harus ada kontraknya, kontrak kerjanya yang jelas dan yang jelas lah. Atau ibu mau di posisi sekarang gitu loh. Karena kalau mau ada perjanjian kerja yang jelas, itu pasti ada konsekuensi hukumnya. Tidak bisa tidak ada, Bu. Itu sudah diatur di undang-undang. Ya. Jadi atau mungkin atau mungkin silakan, ini alternatifnya pakai kemitraan. Jadi sepakat bahwa harus ini para pihak sepakat harus produksi, harus kalau ada produksi, kalau ada si ini datang. Jadi bagi hasil gitu. Jadi bagi si karyawannya tadi itu, si pekerjanya tadi juga lebih termotivate gitu. Oh, saya datang, saya dapat profit sharing gitu. Iya, itu juga salah satu yang banyak digunakan saat ini sih. Jadi sistemnya kayak yang seperti aku jelasin itu, Bu, seperti mitra driver Gojek. Cuma itu kalau pakai mitra istilahnya nggak bisa diperintah, itu aja. Jadi mungkin dengan insentifnya itu ada tambahan. Jadi ada kontrak, tapi bukan kontrak kerja. Jadi istilahnya lebih ke kontrak kemitraan atau kontrak kerjasama, di mana si karyawan ibu apabila datang, terutama pada hari biasa, weekdays, itu akan mendapatkan uang lebih. Betul. Jadi dia lebih termotivasi untuk datang. Tapi tidak bisa diperintah, Bu. Kalau diperintah itu udah langsung karyawan. Jadi untuk tidak ada konsekuensi hukumnya udah beda. Sedangkan kalau kita ngomongin perjanjian kemitraan atau perjanjian kerjasama, itu diatur dengan hukum perdata yang mana itu freedom kebebasan berkontrak lah. Oke. Ya. Jadi mesti perikatannya itu dibuat seperti apa? Dengan kontrak kemitraan sih, Bu. Lebih baik ya kalau ibu tertarik. Oh, kontrak kemitraan. Iya. Iya. Mitra itu apakah tidak diitukan dengan sharing modal gitu atau gimana? Oh ya, ini sharingnya bisa diatur, Bu, di perjanjiannya. Jadi bisa lebih ke sharing profit istilahnya. Nggak harus ada sharing modal ya, berarti ya? Iya. Kan ini kontrak bisa bebas diatur kan, Bu. Jadi kalau mau di dalam kontraknya itu kalau weekdays biar dia mau datang itu dikasih uang lebih di weekdays-nya. Ya. Oh, gitu. Maaf, kalau untuk contoh-contoh surat itu apakah bisa melihat di mana gitu ya? Oh, halo. Agung. Ya, Bu, kalau contoh perjanjian sih kita nggak provide ya, tapi kalau ingin konsultasi lebih lanjut bisa ke ke Smesco ya, kita udah ada call center-nya untuk konsultasi ini. Ya, oke. Gitu, Bu. Oh, ya. Ya udah, terima kasih banyak atas jawabannya ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin boleh kesimpulannya dari Shanti. Ya, Shan. Halo. Masih mute ya? Ya, tadi lupa. Oke, tadi yang soal pertanyaan kedua, soal Susan, yang konsekuensi PHK, akan kita bahas di seri selanjutnya. Terus kita bikin kesimpulan dulu untuk sesi seri 1 ini. Jadi tadi sebagaimana contoh, tadi kita pas banget dapat pertanyaan dari Ibu Sulistiawati yang mana menanyakan tentang soal home industry ini. Karena di persepsi masyarakat tuh posisi-posisi pekerjaan itu banyak. Ya bisa mitra, bisa magang, bisa karyawan outsourcing, karyawan umum, konsultan, freelance, pekerja lepasan. Tapi yang diatur di undang-undang tuh yang mana sih? Nah, yang diatur di undang-undang itu yang masih karyawan, yang dimana memiliki hubungan kerja.
Jadi pertama dia mesti lihat dulu hubungan kerjanya, terus kedua dia juga harus mengetahui sistem usaha atau bisnis mereka. Apakah posisi yang dibutuhkan itu bersifat sementara atau permanen? Karena kalau dia bersifat sementara, dia bisa meng-hire karyawan kontrak. Tapi kalau sifatnya permanen atau terus-menerus, itu harus dijadikan posisi karyawan permanen. Karena walaupun karyawan permanen dijadikan karyawan kontrak, itu tetap akan dianggap sebagai posisi permanen, dijadikan karyawan kontrak, tetap akan karyawan kontrak itu akan dianggap sebagai karyawan permanen. Terus kedua, apakah dapat menggunakan mitra kerja? Jadi kadang ada pengusaha juga bisa menggunakan mitra kerja seperti Gojek, karena dia kalau memperkerjakan semua mitra dia, apa kabar gitu loh. Terus ketiga, apakah posisi tersebut adalah kegiatan utama atau penunjang sistem usaha mereka. Jadi bisa jadi dia butuhnya karyawan outsourcing. Jadi contohnya dia butuh karyawan untuk sortir atau untuk bersih-bersih dibanding dia hire pegawai cleaning service, dia mendingan outsource saja ke perusahaan penyedia jasa kebersihan. Jadi si orangnya datang tidak tiap hari, jadi dia cuma datang Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Rabu, Jumat. Jadi dia nggak perlu hire full time. Jadi itu bisa menghemat uang juga, karena ini kan pengusaha harus memikirkan cost efektif dari memperkerjakan suatu karyawan. Jadi dia apakah kalau dia lebih baik pakai outsourcing, dia cuma butuhnya kapan aja, bisa jadi. Itu tidak ada salahnya ya, ini tergantung jenis usaha dari si pengusaha itu. Terus pada prakteknya di Indonesia, apabila posisi karyawan itu meragukan atau tidak jelas dasarnya, jadi bisa jadi magang, dia bilang posisinya magang, tapi magangnya selama setahun, bisa diperintah-perintah. Nah, apakah si orang yang magang itu udah jadi karyawan atau belum? Karena dia udah kerja selama 1 tahun gitu loh. Kadang di Indonesia itu banyak posisinya gak jelas, kayak posisinya magang, tapi dia itu karyawan berkedok magang, atau dia itu karyawan berkedok pekerja lepasan. Padahal hubungan kerjanya itu sudah memenuhi 4 unsur itu. Jadi kalau di pengadilan itu atau pada prakteknya, apakah kalau posisi karyawan itu tidak jelas atau meragukan, dan dia sudah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja, maka dia akan selalu dianggap sebagai karyawan dan akan dianggap sebagai karyawan permanen. Nah, itu yang ingin aku jelaskan konsekuensinya. Jadi, kalau kalian nggak ngerti, maka semua karyawan yang kalian pekerjakan itu bisa dianggap sebagai karyawan permanen. Jadi, selain itu, harus ada prosedur-prosedurnya sendiri. Itu dari saya. Oke. Ini disclaimer. Ya, thank you Shanti untuk pemaparannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join di webinar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga lebih mengerti apa itu karyawan permanen dan karyawan kontrak dan apa konsekuensinya baik bagi sisi pengusaha maupun sisi karyawannya. Dan di minggu yang mendatang kami akan kembali membawakan webinar dengan topik-topik lainnya. Nanti tanggal 28 Agustus kembali Shanti ya, seri kedua dari pembahasan ini kontrak kerja. Minggu depan ada pembicara lain dan teman-teman juga bisa join untuk webinar-webinar dengan bidang-bidang lainnya, baik itu keuangan, perpajakan, kriya, fashion, food, semuanya bisa dilihat update-nya di IG-nya dari Smesco. Oke, terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa kembali. Thank you, Gung. Thank you semuanya yang sudah hadir. Thank you semua. Terima kasih. Oke, kita live ya. Ya.